Bolong. Nama aslinya Bahson Haji, Mbah Bolong. Jadi beliau ini muridnya Sunan Ampel. Kalau tidak salah ceritanya ya, pada waktu itu Sunan Ampel bangun Masjid Ampel yang sekarang ini. Jadi ketika beliau bangun masjid, beliau ingin ngetes di antara murid-muridnya. Tolong murid-muridku tentukan kiblat. Tolong kiblat sebelah mana? Padahal sebenarnya beliau Sunan Ampel seorang ulama wali, tahu sebenarnya kiblat sebelah mana. Kata santri yang ini yang ahli falak ini ilmu hitung-hitungan, astronomi apa astrologi gitu. Pokoknya yang menentukan tanggal, kapan 1 Ramadan, kapan lebaran, itu namanya ilmu falak. Sampai-sampai kalau orang ahli falak kelas tinggi, ya, kalau orang ahli ilmu falak kelas tinggi, dia tahu daun, dilihat daun, dia tahu daun nih jatuhnya hari Senin tanggal 1 jam 1 siang, daun jatuh, dia tahu. Itu yang kelas tinggi ilmunya. Bahkan yang ahli falak kelas tinggi, dia kalau melihat telapak kaki orang dia lihat, oh orang ini tingginya 160 cm, agak gendut, cebol, umpamanya. Sekarang dia ngarah ke mitra Anda. Dia tahu. Orang yang ahli falak kelas tinggi, bukan wali, yang ada ilmunya, mah dulu belajar falak di Dalwa. Jadi akhirnya kata Sunan Ampel, tolong di antara murid-muridku tentukan arah kiblat masjid ini. Kata santri yang ahli falak, menurut hitungannya kiblat sebelah sini. Kata satunya, oh sebelah sini. Ada seorang santri namanya Son Haji. Ayo, siapa lagi yang tahu mana kiblat? Kata Son Haji, saya Sunan. Dia tidak pakai ilmu falak. Langsung dia lihat, ini tangannya diginikan ke dinding, ya, diginikan dinding. Langsung orang semua ngelihat tembus, itu Ka'bah. Ya, jadi dibulatkan gini tangannya, langsung tembus, nampak Ka'bah. Jadi artinya gimana? Berarti kiblat di sebelah sini. Akhirnya gara-gara itu beliau digelar Mbah Bolong, karena ngebolongkan masjid pakai tangannya hingga nampak Ka'bah. Terus agak jauh dari makam Mbah Bolong itu ada satu makam namanya di Sunan Ampel, namanya makam Mbah Soleh. Ada 9 makam di situ. Orangnya satu tapi makamnya 9. Nah, gimana ceritanya? Jadi Sunan Ampel ini punya beberapa hadam pembantu. Di antaranya ini Mbah Soleh. Mbah Soleh ini kerjanya sehari-hari bersihkan pondok, bersihkan masjid. Masjid di Sunan Ampel, pesantren dibersihkan, disapu, halaman disapu, masjid bersih. Jadi kalau ada Mbah Soleh ini bersih, masjidnya bersih, lingkungan pondok di Sunan Ampel bersih. Akhirnya dapat berapa lama Mbah Soleh meninggal. Dapat berapa lama Mbah Soleh meninggal? Mbah Soleh meninggal diganti santri-santri yang tukang bersih. Tapi tidak bersih kayak Mbah Soleh. Paling yang bersih cuma sampah besar-besar, kecil-kecil, ngasih kotor. Ya kayak ente biasanya kan, suruh aku sapu. Nama sapu. Ya, mandak lihat hilang, orangnya hilang, sapunya pun hilang, sampahnya masih. Ya. Gimana ente bikin dapat barokah? Jadi akhirnya ketika Mbah Soleh meninggal, pondok tidak bersih kayak dulu, agak kotor. Lalu Sunan Ampel ngomong begini, oh kalau dulu ada Soleh, ya pondok bersih. Andaikan Soleh masih hidup, nyaman pondok tetap bersih. Tiba-tiba muncul Mbah Soleh sebelah sana nyapu, bersih lagi pondok, bersih. Ya berarti satu dah makam Mbah Soleh kan? Karena dikuburkan nih satu makamnya. Dapat berapa lama Mbah Soleh meninggal lagi. Meninggal dikuburkan di makam tadi sebelah, berarti berapa makam dah? 2. Mbah Soleh meninggal lagi, kotor lagi pondok. Masjid Ampel kotor, lingkungan pondok kotor. Lalu Sunan Ampel bilang lagi, oh andaikan ada Soleh, kalau Soleh masih hidup, bersih nih pesantren, bersih nih masjid. Ada lagi itu Mbah Soleh, nyapu lagi, bersih lagi. Begitu seterusnya. Sampai 8 kali meninggal. Setelah 8 kali meninggal, udah 8 kuburan. Dapat berapa lama Sunan Ampel meninggal?
Setelah Sunan Ampel meninggal, akhirnya Mbah Soleh juga meninggal. 9 kuburan. Ya, itu cerita dari ya yang pernah Mas baca ceritanya ya. Ya. Bisa terjadi tidak Mas? Bisa saja. Kalau seorang waliullah, ya karena Allah diberi kelebihan, ya bisa saja. Ya, namanya Mbah Soleh. Jadi ente artinya gimana? Ente kalau khidmah ke pondok harus ikhlas. Selesaikan. Kalau disuruh guru selesaikan, apalagi yang tugas bikin. Kayak Syekhona Hulil Bangkalan tuh ya, ada ceritanya. Ya, mau pernah dengar juga dulu Syekhona Hulil Bangkalan mondok. Ketika beliau mondok oleh Bu Nyainya, kebetulan di belakang dalamnya atau rumahnya Bu Nyai di belakang tuh ada kayak kebun-kebun, taman-taman. Ya untuk Bu Nyai sekeluarga santai-santai di situ ya. Kotor. Ini di belakang rumah Bu Nyai, kebun-kebun taman tuh kotor. Lalu Bu Nyainya manggil siapa tadi? Syekhona Hulil Bangkalan atau Mbah Hulil. Hulil, kau bersihkan. Di belakang rumah tuh kau bersihkan. Paham? Sampai bersih. Bu Nyai. Akhirnya dibersihkan kan Mbah Hulil. Ketika dibersihkan ya Nyai masuk ke dalamnya, ke rumahnya. Dapat berapa hari dan berapa lama? Ya mungkin 3 hari seminggu. Nyai pingin main-main ke belakang rumahnya kan, kebun-kebun, taman-taman. Ketika buka pintu belakang, ini si Mbah Hulil Bangkalan nih masih ada di situ. Berdiri, udah bersih nih, berdiri. Ada daun jatuh diambil, simpan tong sampah. Diri ambil. Ada daun jatuh diambil, bersih. Lalu kata Bu Nyai, Hulil, ngapa ente ada di sini? Ya, ngapa ente ada di sini? Kok mungut sampah terus? Nah, kemarin kan Nyai suruh saya untuk bersihkan ini halaman di kebun. Iya udah, kalau udah bersih udah balik ke pondok. Tapi Nyai nggak ada nyuruh saya balik ke pondok. Nyai cuma bilang, Hulil bersihkan. Dan Nyai nggak ada bilang, Hulil kalau udah bersih ente balik ke pondok, nggak ada. Makanya saya bersihkan. Nah, ada nggak santri sekarang gitu? Ada. Ah, ayo kena Mas disuruh. Umpamanya bersihkan dari rumah Mas sampai rumah Abi. Bersihkan. Dapat seminggu Mas datang dari Mekah umroh, masih dia. Kenapa ini masih bersihkan? Mas belum nyuruh berhenti Mas. Ada. Yang ada apa ente? Suruh bersih sapu, kerja bakti sapu. Nah, ada Mas. Mau masuk ke rumah, orangnya hilang, sapunya pun hilang. Sapanya masih. Ya, gimana dia mau jadi ulama, jadi dapat barokah? Makanya jangan heran kenapa Syekhona Hulil Bangkalan jadi wali, jadi ulama. Karena begitu, khidmah kepada guru. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.